bisa bersama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus sholat berjamaah yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu bisa diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril itu mendambakan, menginginkan, terobsesi ingin jadi manusia. Hadisnya menerangkan bahwa apa kira-kira beberapa hal yang sampai Jibril itu kepingin banget jadi manusia. Yang pertama, ternyata ketika Jibril melihat seperti kita pada siang hari, jadi ketika muslimin mukminin ini menunggu setelah sholat sunnah menuju sholat fardu berjamaah, ini sesuatu yang sangat agung yang Jibril saja menginginkan itu. Ini yang pertama. Kemudian tidak saya terangkan semua. Yang kedua, Jibril menginginkan ingin jadi manusia. Ketika kita membuka ilmu pengetahuan agama, ketika kita menikah, baik itu Al-Quran maupun hadis, yang kesimpulannya Jibril sangat iri, sangat kepingin menjadi manusia ketika manusia mengadakan pembelajaran dengan para alim ulama. Jadi mungkin dua itu yang kita mungkin belum pernah dengar cerita itu. Betapa Jibril luhurnya seperti itu sebagai guru baginda Rasul Muhammad. Walaupun kita enggak membanding-banding, masih itu Nabi Muhammad yang mendapat kita Ruhul Kudus, yang menyampaikan risalah dari Allah langsung kepada baginda Rasul termasuk ayat-ayat Al-Quran, bahkan 30 juz Al-Quran secara keseluruhan lewat beliau. Toh seperti itu masih sekali-sekali ternyata kepingin jadi manusia. Ketika manusia yang pertama menunggu sholat berjamaah setelah sholat sunnah seperti kita pada siang hari insyaallah. Jadi seperti ini sesuatu yang sangat luar biasa, anugerah Allah yang sangat luar biasa, yang tidak semua diberikan kesempatan dan diberikan kenikmatan yang seperti itu. Dan mudah-mudahan bagi kita dalam rangka mensyukuri itu, tentunya kita kalau kita main bola, kita melihat permainan bola, baik itu Barca, mungkin Madrid misalnya, MU, ini ada dua metode permainan itu menurut para coach atau pelatih-pelatih yang bertaraf internasional. Main bola itu ada yang sifatnya defensif, ada yang ofensif. 1 bulan yang lalu kita selalu ofensif, dan harapan saya mudah-mudahan kalau kemarin kita berjuang luar biasa di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan sekarang tidak kendor dengan habisnya bulan suci Ramadan, tetapi kita tetap defensif atau bertahan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat agung. Kemudian mudah-mudahan kita tidak masuk pada satu sabda Rasul yang tidak mengenakkan kepada kita. Apa sabda Rasul yang tidak mengenakkan kepada kita? Saya buka bahwa kita semua paham manusia nanti tidak akan lepas di pelataran hari kiamat nanti ini akan ada 4 pertanyaan. Buat apa umurnya sepanjang di dunia ini
dari mana duit yang ia dapat dan kemana dibelanjakan, dan untuk apa waktu kita masih sehat dan sebagainya. Ini adalah pertanyaan atau keterangan yang kita perlu pahami. Makanya insya Allah program Kuntum seperti yang kita nikmati pada saat ini juga tidak lepas dari hadis ini yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Sittatun yadkhulunan nar qabla hisab. Jadi kalau yang tadi itu orang tidak akan lepas, ada 4 pertanyaan itu, yang ini tidak dimasukkan dalam kategori itu. Ada 6 golongan yang masuk neraka sebelum dilaksanakannya hisab. Jadi nggak usah dihisab, langsung ke neraka. Mau bilang. Digara-gara ada 6 perkara juga. Kemudian ada pertanyaan, kila man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? 6 orang atau 6 kelompok. Yang pertama kata Nabi, al-umara'u bil jur. Ketika kita menjadi umara, kemudian kita membelokkan, kita bersambalewa, kita zalim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal arabu bil asobiyah. Orang Arab yang terlalu fanatik. Jadi organisasi Islam no, tapi al-Islamu yes. Fanatik golongan jangan. Fanatik Islam iya. Yang kedua, siapapun suku kita terlalu fanatikan sehingga menafikan yang lain, naudzubillah. Ini masuk dalam kelompok yang tidak usah dihisab, langsung ke neraka. Maaf ini. Yang ketiga, wadahakinu bil kibri, para penjajah dengan sombongnya. Insya Allah mudah-mudahan kita nggak masuk. Sampai 3 ini mudah-mudahan nggak masuk. Yang keempat, watujaru bil khiyanah, para pedagang yang pandai merekayasa dengan khianat. Ini harus hati-hati, Pak. Kalau nggak nggak perlu dihisab oleh Allah, langsung ke neraka. Kalau nggak tobat. Kemudian yang kelima, wahlur rosati bil jahli, orang yang jahat-jahat, yang gara-gara ketidakadaan ilmu pengetahuan. Jadi jangan mentang-mentang saya kan nggak tahu, saya nggak ngerti, saya nggak dengar. Ini ternyata Allah nanti dengan sifat kudroh dan irodahnya ini jangan-jangan masuk. Makanya mudah-mudahan sedikit waktu 5-10 menit seperti yang ini, di samping pahalanya luar biasa, insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tidak peduli dengan ketidakmengertian kita tentang ilmu agama. Ini Allah nanti dengan segala sifat kudroh dan kuasanya akan sebab. Yang kemudian yang terakhir, maaf ini yang terakhir, ulama pun masih masuk ancaman Allah. Wal ulama bil hasad, para alim ulama yang menyimpan rasa dendam, rasa dengki, rasa iri. Jadi penyakitnya masing-masing ini mudah-mudahan ke-6 ini kita dijauhkan dari itu. Walaupun kita jadi umara, mudah-mudahan jujur, tidak terjadi kezaliman yang kita jalani. Dan ini mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita. Jadi mungkin yang bagi kita yang berkaitan sama program kita ini, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang nggak mau belajar sedikit pun. Jadi justru ada program-program seperti ini istilah hatinya nggak ikhlas, marah. Ini mudah-mudahan nggak seperti itu. Sebab kalau seperti itu, kemudian dengan alasan nanti ditanya nggak punya ilmu pengetahuan agama, nggak tahu dan sebagainya, Allah punya hak veto yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberi pertolongan kita sedikit demi sedikit dan ilmu kita menjadi berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.